Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Nama saya Nanda Febriani dengan NIM 0503233219 dari kelas Perbankan Syariah 4A. Oke teman-teman, materi pertama yang akan dibahas yaitu pengertian sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi itu cara suatu negara buat mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonominya. Nah, aktivitas ekonomi ini termasuk proses produksi, kayak bikin barang atau nyediain jasa, terus distribusikan barang dan jasa tadi ke masyarakat dan konsumsi, yaitu proses masyarakat memakai atau mengkonsumsi barang dan jasa itu sendiri. Setiap negara punya sistem ekonomi yang berbeda-beda, karena disesuaikan sama ideologi, budaya, sampai kondisi sosial ekonominya masing-masing. Pentingnya sistem ekonomi. Setiap negara pasti butuh yang namanya sistem ekonomi. Soalnya, sumber daya yang dimiliki negara itu terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat terus bertambah dan gak ada habisnya. Kalau nggak ada sistem yang jelas buat mengatur, nanti kegiatan ekonomi jadi nggak terarah, bahkan bisa bikin ketimpangan dan ketidakadilan. Makanya, sistem ekonomi berfungsi sebagai panduan. Panduan buat mengatur gimana produksi dijalankan, siapa yang berhak punya sumber daya, gimana cara barang dan jasa itu disalurkan ke masyarakat, sampai ke pembagian hasil ekonomi biar adil buat semua pihak. Nah, setelah tadi bahas sistem ekonomi secara umum, sekarang kita masuk ke sistem ekonomi Islam. Jadi, sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang dasarnya dari ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuannya bukan cuma soal cari untung saja, tapi lebih dari itu. Sistem ini pengen mewujudkan kesejahteraan buat semua orang, sambil tetap jaga keadilan, kehalalan, dan pastinya keberkahan di setiap aktivitas ekonomi. Jadi setiap kegiatan ekonomi dalam Islam itu harus tetap terhubung sama tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, sistem ekonomi Islam ini punya ciri khas yang bikin beda sama sistem ekonomi lainnya. Yang pertama, dasarnya tauhid. Maksudnya, setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah kepada Allah, bukan sekedar cari untung duniawi. Yang kedua, konsep kepemilikan. Diatur menjadi 3 jenis. Ada kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum, yang manfaatnya buat masyarakat luas. Dan yang terakhir yaitu ada larangan keras buat aktivitas ekonomi yang mengandung riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau judi. Jadi ekonomi Islam itu harus transparan dan bebas dari yang dilarangkan oleh syariat. Selain punya ciri khas, sistem ekonomi Islam juga berdiri di atas prinsip-prinsip utama. Yang pertama, prinsip tauhid. Semua kegiatan ekonomi harus bernilai ibadah dan ngikutin aturan syariat. Yang kedua, prinsip keadilan. Nggak boleh ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Semuanya harus transparan dan adil. Yang ketiga, prinsip kebebasan terbatas. Islam mengakui kebebasan ekonomi, tapi tetap ada batasannya yang diatur oleh syariat. Dan yang terakhir, prinsip pemeratan lewat zakat. Ini penting banget, karena zakat jadi cara supaya harta orang kaya bisa disalurkan ke orang yang berhak menerima, biar tidak ada yang namanya kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Yang terakhir ada instrumen sistem ekonomi Islam. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam punya beberapa instrumen utama buat menjalani semua prinsip-prinsip tadi. Yang pertama ada zakat. Ini kewajiban buat setiap muslim yang mampu supaya sebagian hartanya dikasih ke mustahik atau orang yang berhak menerima. Yang kedua ada wakaf. Ini bentuk sedekah zariah, di mana harta disumbangin buat kepentingan umum, kayak buat sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya. Jadi manfaatnya nggak cuman buat sekarang, tapi jangka panjang. Dua instrumen ini dijalankan sesuai prinsip syariah dan tujuannya buat jaga keseimbangan dan kepentingan individu sama kepentingan sosial. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi, sistem ekonomi itu sangat penting buat mengatur gimana aktivitas ekonomi di suatu negara berjalan. Kalau nggak ada sistem yang jelas, maka negara tersebut akan mengalami yang namanya ketimpangan dan ketidakadilan.
Sedangkan khusus di ekonomi Islam, sistemnya beda sama yang lain karena diatur langsung oleh ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuannya nggak cuma buat cari untung, tapi juga menjaga keadilan, keberkahan, dan pastinya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan tentang sistem ekonomi Islam. Dari materi yang sudah dijelaskan, kita bisa paham bahwa sistem ekonomi Islam bukan sekedar mengatur urusan ekonomi biasa, tapi juga membawa nilai ibadah, keadilan, dan kesejahteraan buat semua pihak. Harapannya lewat sistem ini, kegiatan ekonomi bisa berjalan adil, berkah, dan tetap sesuai syariat. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.